Oke, gimana tadi intro dari pelajaran saya? Mungkin kita tidak belajar animasi dua dimensi dan tiga dimensi ya di sini. Jadi saya lebih akan mengajarkan kalian tentang produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi pertama ini penerapan proses produksi massal. Jadi video yang saya setel tadi di awal adalah bagaimana sebuah proses produksi sehingga menghasilkan produk yaitu berupa film ya. Jadi ada namanya proses editingnya nanti kalau di dalam ilmu multimedia. Oke teman-teman semua, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru baru di jurusan multimedia. Nama saya adalah Nur Hafiz Felani. Kalian boleh memanggil saya dengan Pak Hafiz. Sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi saya kasih waktu sebentar ya untuk berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana nih liburannya? Masih semangat belajar nggak? Ya walaupun dengan kondisi seperti ini ya, kita belum bisa tatap muka, belum bisa bertemu langsung, tapi tetap harus semangat untuk belajar online-nya. Ya main boleh ya, tapi tetap ketika jam belajar kalian harus belajar. Oke, mari kita lihat apa sih yang akan kita bahas pada hari ini. Proses produksi massal. Produksi massal. Jadi produksi itu adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Jadi produksi itu kegiatan kita merubah satu benda nih menjadi benda lain dengan penambahan nilai manfaat. Lalu massal itu berarti dia mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi di sini pengertian produksi massal adalah kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produk sebelumnya. Jadi produksi massal itu singkatnya begini, kita punya suatu produk, lalu kita produksi secara kuantitasnya banyak. Jadi tadinya kita hanya cukup memproduksi 1-2 produk, ini kita bisa memproduksi hingga ribuan bahkan jutaan produk, tapi dengan produk yang sama ya, itu produksi massal. Lanjut. Nah ini ya, kelebihan dan kekurangan produksi massalnya. Jadi kalau misalnya produksi massal itu dia mempunyai kelebihan. Yang pertama, HPP rendah. HPP itu apa sih? Harga produk per unit. Jadi kalau misalnya kita hanya membuat satu produk, itu kita biasanya membutuhkan kos produksi yang lebih besar. Lalu jika kita membuat banyak produk, biasanya kita bisa menghemat di beberapa sisi, di beberapa bagian, sehingga kita nanti ketika kita jumlahkan biaya produksi per unitnya, itu dia akan menjadi rendah. Jadi keuntungan yang kita dapat bisa lebih banyak. Lalu apalagi? Tentu saja kuantitasnya banyak. Jadi kita bisa membuat produk misal dalam satu hari itu bisa ribuan bahkan ratusan ribu. Efisien sudah barang tentu ya. Kita bisa menghemat waktu, kita juga bisa menghemat tenaga karena adanya serangkaian proses produksi. Lalu apalagi presisi dan akurat. Jadi kalau misalnya produk itu dikerjakan secara manual, biasanya
antara satu produk dengan produk yang lain itu akan terjadi perbedaan sedikit ya. Misal kita membuat gelas. Yang satu dia tingginya bisa saja 20 cm, lalu yang kedua bisa beda 1 cm, jadi 21. Lalu yang ketiganya lagi berapa? Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita melakukan produksi persatuan, itu biasanya antar satu produk dengan produk lainnya itu ada sedikit-sedikit perbedaan. Sedangkan kalau kita melakukan produksi massal, biasanya semua produk yang dihasilkan itu sama, walaupun nanti ada beda atau error, itu hanya sepersekian dibandingkan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Oke. Lalu kekurangannya nih. Nah, kekurangannya itu biasanya produksi massal ada biaya maintenance, karena produksi massal itu melibatkan suatu mesin ya. Tidak bisa hanya individu saja. Jadi dia sudah mulai memakai mesin nih. Nah, mesinnya itu biasanya tiap bulan itu ada biaya maintenance. Itu kekurangannya. Lalu overstock. Apa sih overstock? Jadi kita misal target sebulan bisa menghasilkan 1 juta produk, tapi ternyata yang bisa kejual itu hanya 600.000 produk. Berarti di gudang itu masih ada 400.000. Itu adalah resiko yang bisa timbul ketika kita melakukan produksi massal, sehingga kita dituntut untuk melakukan strategi-strategi pemasaran baru agar stok di gudang itu bisa terjual sebelum kita produksi lagi. Oke. Lalu apalagi tidak bervariasi? Ya, pasti. Jadi maksudnya apa sih, Pak? Tidak bervariasi ini, satu mesin biasanya hanya bisa menghasilkan satu jenis produk, tidak bisa lebih. Kalau misalnya kita ingin memproduksi produk lainnya, biasanya ada tambahan mesin lain atau dia alur proses produksinya berbeda dengan produk yang satu. Berbeda dengan kita melakukan produksi secara satuan ya. Kalau misalnya kita mengerjakan produksi secara satuan manual, itu mudah sekali kita bisa membuat variasi-variasi produk tersebut. Misal kita membuat tadi ya muk warna putih, lalu kita mau membuat muk warna hitam, lalu kita bisa membuat muk yang lebih kecil, lalu kita bisa membuat muk yang lebih besar. Itu. Jadi kekurangan produksi massal itu adalah dia tidak bisa bervariasi. Satu alur produksi itu hanya bisa menghasilkan satu produk. Lalu apalagi? Kurang inovasi. Ya, biasanya proses produksi massal itu hanya menghasilkan satu produk dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena ketika kita menerapkan inovasi di dalam produk tersebut, berarti kita harus membuat alur produksi yang baru. Seperti itu. Jadi ini masih ada sangkut pautannya dengan variasi produk. Oke. Sudah cukup jelas sampai sini? Karena bahasan selanjutnya akan lebih rumit ya. Jadi kita di sini pelan-pelan aja. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada Bapak di bisa tanya ke wali kelas kalian, nomor Bapak berapa, atau di grup multimedia, di situ ada Bapak. Jadi kalian bisa chat pribadi aja ya. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi produksi massal. Jadi sebenarnya produksi massal itu terbagi menjadi 2 tahapan proses. Yang pertama praproduksi. Jadi kita di praproduksi ini kita membuat sarana atau sistem produksinya. Apa aja yang kita butuhkan sehingga kita bisa menghasilkan suatu produk yang bisa kita produksi massal. Jadi di sini di proses praproduksi itu ada namanya planning atau rencana. Apa nih yang kita butuhkan, apa nih yang kita kita mau hasilkan dalam produk tersebut. Misal dalam proses produksi kita membutuhkan mesin A, kita membutuhkan sistem produksinya itu kita membutuhkan 5 orang bagian untuk produksi. Misal ya, si A itu memegang proses desain, si B itu memegang proses cutting,
si C dan si D itu misal menjalankan mesinnya seperti itu. Jadi kita siapkan dulu tuh sistemnya, kita siapkan dulu sarananya, tempatnya, bahannya, alat-alatnya, itu kita bisa siapkan di proses praproduksi. Lalu setelah proses praproduksi itu sudah terrencana dengan baik dan sudah siap, baru kita bisa memulai proses produksi atau proses pembuatan produk. Jadi yang perlu kalian tahu di sini, dalam melakukan produksi massal kita harus mempunyai rencana yang jelas. Kita harus memiliki alat, bahan yang dibutuhkan. Jadi kita siapkan dulu. Kita siapkan dulu semuanya, baru kita mulai proses produksi. Jadi di sini kalau misalnya di jurusan MM Pak, proses praproduksi itu apa aja sih termasuknya? Ya pertama bisa dari sebuah ide itu kita bisa mensketsanya, kita bisa mendesainnya, lalu kita siapkan studionya ya kalau memang kita mau membuat konten video, konten film, lalu kita siapkan kameranya, lalu kita siapkan kru-kru produksinya, siapa kameramennya, siapa produsernya, siapa sutradaranya, siapa script writingnya. Jadi script writing itu yang membuat naskah dalam film tersebut, siapa aktor dan aktrisnya, itu namanya proses praproduksi. Kalau proses produksi ya setelah itu siap kita melakukan syuting seperti itu. Oke, sudah cukup jelas ya. Kita lanjut lagi nih. Nah, lalu Pak? Sebenarnya dalam sebuah usaha itu, dalam sebuah produksi massal itu kan ada benda yang dihasilkan ya, ada produk yang dihasilkan. Lalu apa sih klasifikasinya ya? Nah, kalau saya di sini ya, saya hanya mengkhususkan kita di bagian multimedia itu saya hanya mengklasifikasikan berdasarkan jenis produknya. Sebenarnya banyak klasifikasi lain, cuman itu lebih ke arah kayak misal proses produksi mesin, proses produksi obat-obatan, itu jatuhnya ke ke jurusan lain. Jadi kita di sini hanya menitik beratkan kepada produknya. Lalu apa produknya? Jadi produknya di sini bukan hanya sekedar benda ya, ada 3 buah jenis produk yang bisa kita hasilkan dari sebuah produksi massal. Apa aja? Yang pertama yang wujudnya benda, yang wujudnya pasti, yang wujudnya bisa kita pegang, yang wujudnya bisa kita rasakan. Apa itu? Ya bisa saja misal sebuah kaos distro. Ya benar ya, sebuah kaos distro itu pastinya ketika kita memproduksi massal itu membutuhkan suatu proses produksi ya. Nah, lalu apalagi? Contohnya bisa gelas, bisa souvenir, bisa mug, bisa buku, bisa majalah, macam-macam ya. Jadi pokoknya intinya kalau produk benda itu kita bisa rasakan, kita bisa lihat. Lalu apalagi Pak? Jasa. Jasa ini kalau menurut saya itu termasuk suatu produk. Maaf ya. Jadi jasa itu apa aja contohnya? Misal sebuah proses jasa foto produk, syuting produk, terus bisa juga wedding organizer bisa. Lalu apalagi event organizer bisa. Jadi pokoknya intinya kalau jasa itu kita proses produksinya itu hanya jasanya saja ya. Oke. Jadi produk yang dihasilkan itu adalah kita menawarkan sebuah jasa kepada orang lain. Lalu apalagi Pak? Digital itu di sini adalah suatu konten yang bisa kita nikmati, yang bisa kita tonton. Contohnya pembuatan proses produksi film, proses produksi musik ya. Terus ya video musik itu sendiri. Jadi di sini produk-produk yang kita bisa hasilkan dari produksi massal itu sangat bervariasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi nih,
klasifikasi produk massal berdasarkan jenis produknya. Lanjut. Nah, tahapan produksi massal tadi seperti yang saya bilang ya. Jadi tahapan-tahapan produksi massal itu ada banyak sekali sebenarnya, cuman saya menyederhanakan menjadi seperti ini. Jadi ada ide atau perencanaan, lalu ada desain produk, kita mendesain produknya itu seperti apa, termasuk sketsanya, bentuknya nanti mau seperti apa. Lalu setelah kita sudah mendapatkan produk yang akan kita produksi, ada rancangan anggaran belanjanya. Jadi kita susun dulu tuh apa yang mau kita beli, apa yang kita butuhkan untuk produksi tersebut. Lalu setelah sudah merancang anggaran belanjanya, kita lakukan pembelian alat dan bahannya. Lalu pembagian job desk-nya, masing-masing individunya itu job desk-nya apa, seperti tadi saya sudah contohkan. Ada yang mungkin bertugas sebagai kameramen, ada yang mungkin bertugas sebagai sutradara, ada yang bertugas sebagai artis, ada yang bertugas sebagai penulis naskah, dan lain-lain. Lalu apalagi? Nah, setelah itu, siap semua, kita sampling dulu nih, kira-kira untuk masuk ke produksi massal itu sudah memenuhi standar yang kita terapkan belum. Jadi jangan ketika kita mau memproduksi massal suatu produk itu kita langsung buat banyak, jangan. Jadi kita buat dulu samplingnya, boleh sekali, tapi saran saya itu adalah 3 kali sampling. Misal kita mau membuat film ya, jadi kalau membuat film, pertama itu kita harus semacam ya kalau bisa dibilang gladi resik ya, atau simulasi dulu. Jadi dari awal sampai akhir itu kira-kira prosesnya seperti apa, durasinya berapa. Setelah terbayang, kita lakukan dulu pelatihannya gitu. Jadi kita lihat di sini kurang seperti ini, kurang ini, berarti kita bisa memperbaiki. Kita ulang lagi tuh desain produknya, kita ulang lagi naskahnya, sebagainya seperti itu ya. Nah, itu yang dinamakan sampling. Setelah itu siap, setelah itu oke, baru kita bisa lanjut ke proses produksinya. Oke. Jadi itu dulu pada bahasan kita kali ini, karena di minggu depan saya akan membahas lebih detail tentang tahapan-tahapan produksi massal ini ya. Jadi kalian harus mengerti dulu apa itu tadi produksi massal, kelebihan dan kekurangannya itu seperti apa, lalu jenis-jenis produksi massal itu gimana, prosesnya seperti apa. Kalian sudah harus paham dulu ya. Jadi kalau misalnya ada yang kalian tidak mengerti, kalian bisa ulangi video Bapak ini, kalian bisa bertanya, kalian bisa berdiskusi kepada Bapak, dan nanti si Bapak ingin memberikan kalian tugas, nanti akan Bapak kirim ke Google Form. Jadi Bapak ingin kalian memikirkan sebuah produk yang ingin kalian buat berupa, saya sih inginnya yang masih bersangkut pautan dengan jurusan kita multimedia ya. Jadi nggak boleh misal Pak saya produksi mau bikin ini Pak, mau bikin makanan gitu, itu mah bagian tata boga bukan bagian multimedia. Atau Pak saya ini aja deh Pak, saya mau bikin mau bikin mesin ya, nggak bisa gitu. Jadi kita sesuaikan dengan jurusan kita. Jadi terserah kalian, nanti linknya akan saya share kepada kalian Google Form. Jadi apa nih produk yang kalian mau buat, terus bentuknya seperti apa, ya cukup itu aja dulu ya. Jadi nanti tugas selanjutnya buat minggu depannya lagi. Jadi saya ingin kalian fokus kepada produk apa yang ingin kalian buat. Oke? Jadi itu. Jadi untuk penutupnya nih, saya akan mencontohkan tahapan proses produksi sebuah kaos distro ya. Jadi semoga itu bisa menginspirasi kalian. Saya berharap bahwa anak-anak Bapak, anak-anak SMKN 1 Gunung Sindur, khususnya jurusan multimedia, ketika nanti lulus
itu bisa membuka lowongan pekerjaan kepada orang lain. Jadi di sini ayo kita berwirausaha, ayo kita memulai usaha membuka lapangan pekerjaan, jangan hanya berharap kita bekerja kepada orang. Oke, sebelum saya putar video proses produksi kaos distro, jadi di sini saya ingin minta maaf jika ada penjelasan saya yang kurang detail, kurang kalian mengerti. Saya mohon maaf. Dan kita awali dengan membaca doa, lalu kita akhiri juga dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silakan kalian lihat dulu proses produksinya ya. Bagaimana memulai bisnis clothing buat pemula, dan langkah-langkah apa saja yang harus disiapin. Karena masih pemula, yang paling mudah dan umum, pertama kamu bisa bikin t-shirt dulu. Prosesnya sebagai berikut. Pertama, tentukan tema. Biar brand kamu memiliki karakter dan menarik, kamu harus menentukan tema desain. Contohnya Penny atau Hoof dengan konsep skateboard, Lawless dengan konsep musik dan motor-motoran, atau seperti MDFK dengan konsep graffiti. Coba sesuaikan saja dengan passion kamu, tema apa yang cocok. Gak haram juga kalau kamu bikin t-shirt dengan desain asal keren, dan menurut kamu bakalan disukai banyak orang, tanpa merujuk ke tema manapun. Kalau itu keren, it's okay. Modal. Tentu saja butuh modal uang buat memulai sebuah bisnis. Buat kamu yang belum punya cukup uang buat modal, kamu bisa nabung, atau pinjam teman, pinjam orang tua, pinjam pacar, pinjam tetangga, asal jangan pinjam ke mantan. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Desain. Desain berhubungan dengan poin pertama. Yang harus kamu siapin adalah desain dengan konsep brand kamu. Jangan khawatir kalau kamu nggak bisa bikin desain, karena sekarang banyak yang jual jasa desain di internet. Coba kamu cari di Instagram atau di Google yang jual jasa desain dengan range harga yang macam-macam. Start dari 200 ribuan sampai yang mahal banget juga ada. Tapi ingat, jangan kebanyakan revisi, nanti puyeng desainernya. Berikutnya adalah vendor produksi. Carilah vendor yang terpercaya. Kalau perlu, kamu datengin dan lihat langsung workshopnya. Kamu bisa lihat sampelnya, hasil sablonnya, kualitas bahannya, dan yang lain. Dan kalau vendornya jauh di luar kota, misalnya kamu di Semarang dan vendornya di Papua, ya nggak mungkin kamu datang ngecek langsung. Kamu bisa pantengin Instagramnya, cek produk-produk dari brand-brand lain yang sudah produksi di situ, dan jangan lupa baca komen-komennya. Setelah kamu yakin dengan vendor tersebut, kamu bisa mulai order. Penjualan. Zaman sekarang nggak perlu bingung buat jualan. Ya, kita semua tahu sekarang era digital. Kamu bisa jualan online di Instagram,